A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Deput Mutiara SH. Di sini saya selaku staff di DFA Law Firm yang beralamat di Yogyakarta. Oke. Yang mau aku bahas sekarang itu tentang Tax Treaty Agreement, di mana Tax Treaty Agreement ini adalah kesepakatan antara dua negara untuk menetapkan pajak penghasilan kepada perusahaan-perusahaan yang terletak di negara Indonesia. Oke, biar diskusi kita tidak terlalu kompleks, kita akan mengerucut aja. Jadi, bagaimana penempatan pajak dalam kegiatan bisnis antara Indonesia dengan Hong Kong. Jadi banyak banget kan tuh perusahaan-perusahaan asing dari luar negeri kemudian mendirikan perusahaan di Indonesia. Di sini kita akan bahas dulu landasan hukum yang kita pakai untuk diskusi sekarang. Ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian juga ada Agreement between the Government of the Republic Indonesia and Government of the Hong Kong Specialist Administrative Region of the People's Republic of China, atau bisa dikatakan itu merupakan tax agreement antara Indonesia dengan Hong Kong. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Kemudian ada PER garing 10 garing PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Oke, di sini aku mau bahas dulu bagaimana fakta hukum mengenai Tax Treaty Agreement antara Indonesia dengan Hong Kong. Jadi, perjanjian penghindaran pajak berganda atau Tax Treaty Agreement atau bisa disingkat P3B antara Indonesia dan Hong Kong itu ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Maret tahun 2010. Dan Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2012. Di Hong Kong telah memberitahu kepada pihak Indonesia pada tanggal 19 November tahun 2010 bahwasannya Hong Kong itu sudah selesai mengenai prosedur ratifikasi internal melalui nota diplomatik. Kemudian pemerintah Indonesia juga telah memberitahu kepada pemerintah Hong Kong atas penyelesaian prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan P3B melalui nota diplomatik pada tahun 2012. Di sini aku juga mau bahas kenapa sih Tax Treaty Agreement antara kedua belah negara yang melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan satu sama lain itu sangat penting, karena dalam investor global itu merasa sering dirugikan karena adanya pajak berganda gitu. Jadi jika ada pajak berganda, investor dari luar itu merasa tidak mau melakukan investasi ke suatu negara gitu, karena nanti akan dirugikan karena perpajakan itu sendiri. Jadi kalau misalkan antara Indonesia dengan Hong Kong karena sudah memiliki tax agreement, maksud saya tax treaty agreement, maka dari itu tidak ada lagi pajak berganda antara kedua negara. Jadi besaran pajak itu sudah diatur di tax treaty agreement antara Indonesia dengan Hong Kong. Oke, di sini kita juga mau bahas terkait subjek pajak. Sorry, ada suara motor. Jadi perusahaan asing itu juga dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut ketentuan itu terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Kriteria apa yang menjadi subjek pajak luar negeri atau perusahaan asing di Indonesia yang memiliki kewajiban perpajakan? Yang pertama, itu ada badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia meskipun tidak melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi kedudukan tax treaty agreement atau kesepakatan pajak antara kedua belah pihak atau kedua belah negara ini merupakan suatu sumber dalam perpajakan internasional. Jadi selain dari peraturan perpajakan domestik
negara tersebut. Penggunaan jasa dari luar negeri itu sangat-sangat diperlukan karena kebutuhan perusahaan domestik itu untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu yang sangat penting. Jadi jika ada suatu hal yang tidak ditemukan di negara kita sendiri, maka itu bisa didatangkan dari negara luar gitu. Jadi tax treaty ini sangat penting untuk kedua belah pihak yang memiliki hubungan kerjasama bisnis. Sini kita akan berbicara dulu bagaimana penarikan pajak jika tidak melihat dari tax treaty agreement yang sudah disepakati antara kedua belah negara. Jadi di Indonesia, setiap jenis pembayaran yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu umumnya dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Namun, jika negara tersebut memiliki tax agreement dengan Indonesia ataupun sebaliknya, itu karena adanya tax agreement, maka negara itu harus mengurangi atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh hak pemajakan yang berlaku di peraturan domestik tersebut. Jadi yang menjadi acuan itu yang sudah disepakati di tax treaty agreement antara dua belah pihak tersebut. Menurut Per strip 10 PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda memiliki syarat-syarat yang ditentukan di dalam Per tersebut. Untuk memanfaatkan tarif tersebut, wajib pajak itu diperlukan memiliki surat keterangan domisili atau SKD atau bisa disebut Certificate of Residence bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Kemudian subjek pajak luar negeri juga tidak sembarangan, jadi harus memiliki kriteria seperti memiliki kontrol atas penggunaan atau manfaat dari dana aset atau hak yang menghasilkan penghasilan dari Indonesia. Kemudian juga tidak lebih dari 50% dari penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Kemudian juga menanggung resiko atas aset, modal, dan kewajiban yang dimiliki dan juga tidak memiliki kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Kemudian tarif pajak perusahaan terkait kegiatan bisnis Indonesia dan Hong Kong menurut Tax Treaty Agreement, tarif PPh pasal 26 untuk P3B yang berlaku efektif itu ada interest, loyalties, dividend portfolio, substantial holding, and branch profit tax. Jadi yang diatur di tax agreement itu yaitu kelima hal yang tadi saya sebut. Jadi dapat disimpulkan terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan secara keseluruhan, tax treaty itu memfasilitasi hubungan ekonomi internasional dengan mengurangi beban pajak dan mencegah pajak berganda, karena orang-orang atau investor yang mau menjalin hubungan dengan negara lain itu pasti akan berpikir lebih baik mendirikan perusahaan di negara dia sendiri daripada harus menanggung pajak double gitu atau pajak berganda, serta juga menyediakan kepastian hukum bagi perusahaan asing yang mau beroperasi di Indonesia. Untuk perusahaan luar yang mau beroperasi di Indonesia itu udah jelas kalau misalkan kita sudah memiliki tax agreement seperti itu. Terkhusus kerjasama antara Indonesia dengan Hong Kong, tarif PPh pasal 26 untuk P3P yang berlaku efektif itu kan diantaranya interest, loyalties, dividend, portfolio, substantial holding, dan branch profit tax. Jadi dalam melaksanakan tax treaty memiliki prioritas lebih tinggi daripada undang-undang pajak penghasilan atau PPh. Oleh karena itu, selama semua hal perpajakan diatur di tax agreement, maka terhadap penduduk asing atau badan asing harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Jadi seperti yang tadi saya bahas, karena tax treaty agreement itu kedudukannya di atas dari undang-undang domestik. Oke, pembahasan terkait tax treaty agreement antara Indonesia dengan Hong Kong kita udah bahas dari tadi istilah subjek pajak dan lainnya sampai kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat lain atau mungkin penjelasan yang
saya sampaikan itu kurang, bisa ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa lebih paham dan kita lebih memiliki wawasan terkait bagaimana kegiatan bisnis internasional di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya paparkan tadi bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan terkait hukum bisnis internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.